Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami menemukan kesegaran Tuhan. Kami menemukan kekuatan kembali. Kami menemukan pengharapan kami Tuhan, untuk berjalan melewati masa-masa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Nyatakan kerinduanmu pada Dia. Begitu rindu hati berada dekatmu Tuhan. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku
firman-Nya berkata kita boleh aman dan teduh di bawah naungan sayap Bapa. Dia sumber kekuatan bagi setiap kita. Dan pagi hari ini menaruh harapan hanya sungguh-sungguh kepada Dia. Kalau melewati apapun juga, kita boleh tetap percaya dan berharap bahwa rencananya yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi nyanyikan dengan segenap hati, dengan segenap imanmu. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, ada
lembah yang penuh dengan air mata. Firman-Nya berkata, aku tidak akan takut ya Tuhan, sebab gadamu dan tongkatmu yang menopang aku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oleh karena itu kami mau tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau tetap menautkan harapan kami satu-satunya kepada Engkau ya Bapa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu, mari undang Roh Kudus untuk masuk dalam hidup, memberi kekuatan kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu nyanyikan dengan lebih sungguh lagi. Selalu bersekutu dengan benar, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Mari Bapak Ibu nyanyikan sampai telingamu mendengar suaramu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ya Bapa, ini kerinduan kami Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, selalu berada dekat dengan Engkau Yesus. Mari bersama-sama pagi hari nyatakan kerinduanmu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan selamanya. Mari yang merindukan Tuhan angkat tanganmu. Ku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Amin. Dalam hadirat-Mu kami beroleh sukacita, kami beroleh kekuatan, kami boleh beroleh pengharapan kami kembali. Terima kasih Bapak, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari semua yang siap memuji Tuhan bersama-sama saya berkata amin. Kurang keras aminnya, sekali lagi katakan amin. Haleluya, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami mau berdiam dekat dengan kaki-Mu Tuhan, karena kami tahu disitulah kami beroleh kekuatan. Haleluya. Oh, dan ku berdiam dekat di hati-Mu saat
hanya dekat dengan Dia, kita boleh merasakan kekuatan kita. Amin. Yang pagi hari ini rindu merasakan kedahsyatan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia, Yesus Tuhan. Amin. Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Pagi hari ini bersorak bagi Dia. Perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Oh.
bersorak Yesus kau Raja. Sekali lagi katakan, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja. Yang sudah membuktikan kedahsyatan Tuhan bersorak lebih keras lagi bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Sebab sungguh kami boleh melihat Kau dahsyat dan luar biasa Bapa. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 mengatakan, tinggallah di dalamku, tinggallah di dalam Dia, pokok anggur kita. Sebab kata Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jika engkau tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu ingini, itu akan terjadi dalam hidupmu. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, ku membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, menyintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Katakan Kau di dalam kami. Oh, dan ku ada dalam. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Amin. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau amin. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu buat petang hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kalau kami juga masih diberi kesempatan untuk kami boleh belajar akan sabdamu. Kiranya Engkau ya Allah dan Tuhan kami memberikan kami pengurapan daripada kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan berikanlah kami pengertian akan firman-Mu pada petang hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu dan urapi hamba-Mu.
Kiranya Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu dari segala keterbatasan hamba Tuhan, sehingga firman-Mu yang telah hamba persiapkan itu benar-benar berasal daripada Tuhan, karena Tuhan ingin berbicara pada setiap kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu, urapi tubuh jiwa dan roh hamba-Mu, dan kiranya setiap perkataan yang keluar daripada lidah bibir hamba-Mu itu semuanya berasal daripada Tuhan, dan bukan berasal daripada pikiran dan perkataan hamba sendiri. Dan apabila ada perkataan-perkataan atau kalimat yang bukan daripada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan tidak izinkan keluar daripada lidah bibir hamba. Sehingga pada petang hari ini kami boleh benar-benar mendapatkan berkat daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua dan urapi kami semua. Dan kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu pada petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat petang, selamat malam. Bersyukur kalau pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama belajar sabda firman Tuhan. Untuk kita boleh bersama-sama menerima berkat daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Dan firman Tuhan itu adalah suluh di dalam hidup kita untuk kita bisa menjalani hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari ini banyak sekali rencana-rencana atau rancangan-rancangan yang telah kita buat di dalam kehidupan kita ini yang mungkin mengalami ketertundaan atau bahkan mungkin mengalami kegagalan. Dan mungkin kita sudah merancangkan banyak hal di dalam tahun-tahun yang akan datang pada waktu itu. Mungkin kita merencanakan bahwa tahun 2020 kita akan melakukan ini, melakukan itu. Bahkan di tahun 2021 kita juga akan melakukan hal-hal yang kita anggap itu demi kebaikan kita dan juga demi masa depan kita atau juga anak-anak kita. Tetapi dengan adanya pandemi ini, ada hal-hal yang itu tidak bisa kita laksanakan. Bahkan rencana-rencana kita, rancangan-rancangan apa yang sudah kita buat, itu bisa tertunda dan bahkan mungkin bisa gagal. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi perlu diingat oleh kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, itu tidak ada yang kebetulan. Karena Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita. Itu Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan juga tidak pernah setiap rencana-rencana atau rancangan-rancangan yang ada pada kita itu menjadi gagal. Karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan yang bisa menggagalkan firman Tuhan itu adalah kita sendiri. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Ayo Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan buka di dalam Ayub. Ayub 42 ayat 2. Yang suka akan tema pada malam hari ini adalah rencana Tuhan tak pernah gagal. Kita buka di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi saya akan baca. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana kisah tentang Ayub. Ayub yang dalam waktu 1 hari dia harus kehilangan anak-anaknya. Dalam waktu yang sama dia juga harus kehilangan harta bendanya. Dan mungkin kalau kita bisa berpikir seperti ini. Wah, gagal wis. Gagal wis ini.
Apa yang telah ada di dalam rancangan-rancanganku, rencana-rencanaku gagal sudah. Mungkin kita berpikir seperti itu. Dan mungkin ini juga Ayub. Tetapi dalam keadaan seperti ini Ayub tidak pernah menggerutu ataupun dia menyalahkan Tuhan. Kok bisa seperti ini ya Tuhan? Kok bisa begini ya? Justru di pasal yang terakhir itu Ayub mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Justru Ayub ini semakin mengerti. Karena di dalam keadaan keterpurukannya Ayub ini tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga dia menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah baik. Dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Dan itu dibuktikan. Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Bahkan Tuhan juga berikan lagi anak-anak kepada Ayub. Tuhan pulihkan harta benda yang telah hilang dari Ayub itu. Dan bahkan 2 kali lipat. Lebih banyak daripada yang hilang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada di kolong langit ini, semuanya itu ada tujuannya. Begitu juga dengan kita yang ada, yang sudah dilahirkan di bumi ini. Pasti Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Kita harus percaya itu. Segala sesuatu yang ada di kolong bumi ini, yang ada di kolong langit ini. Bahkan hidup kita pun, kita ada di bumi ini. Pasti ada rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi enggak ada yang sia-sia. Bahkan di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 11, saya akan bacakan dengan cepat. Yesaya 55 ayat 6 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, kata firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap rancangan-rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Jadi kalau kita mungkin hari-hari ini berpikir, mengalami kegagalan, dan kita harus yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan yang ada dalam hidup kita tidak pernah gagal. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita lahir, Tuhan itu sudah mengenal kita. Tuhan sudah tahu setiap rancangan yang ada dalam hidup kita. Karena kita adalah buatan tangan Tuhan. Bahkan di dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini adalah firman Tuhan untuk Yeremia. Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Karena itu Tuhan sudah merancangkan dalam kehidupan Yeremia. Bahkan sebelum lahir. Dan kita harus percaya bahwa kita pun dilahirkan ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh egois memakai
hidup kita seenaknya kita sendiri. Seolah-olah ini adalah hidupku, aku berhak senang dong. Ini adalah hidupku, aku berhak menentukan hidupku. Ya memang kita berhak menentukan hidup kita dan masa depan kita. Tetapi di dalam semuanya itu kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena kita percaya dan kita yakini bahwa kita hidup di bumi ini, kita dilahirkan di dunia ini, ada maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita. Kalau kita mengerti seperti itu, maka kita tidak akan hidup dengan seenaknya kita sendiri. Kita akan selalu mencari Tuhan. Kita akan selalu bergaul dengan Tuhan. Kita akan selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita akan selalu terus bergumul dengan firman Tuhan. Kalau kita sadar bahwa hidup kita bukan untuk kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Yakini itu. Yang kita sendiri tidak tahu. Bahkan kita sendiri tidak tahu. Dan kekuatan yang kita miliki itu pun berasal dari Tuhan. Tuhan memiliki rencana atas hidup sendiri yang kita sendiri pun tidak mengetahui rencananya itu apa. Dan segala kekuatan yang kita miliki itu, semuanya itu berasal dari Tuhan. Nah, kita harusnya tahu akan hal itu. Kita harus sadar sesadar-sadarnya akan hal itu. Apalagi di masa-masa yang seperti sekarang ini. Kita jangan terlalu memakai hidup kita hanya untuk kepentingan kita sendiri. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Sering saya sampaikan, hidup kita ini ada limitnya. Hidup kita ini ada limit waktunya. Ada yang dikasih limit 100 tahun. Ada yang di bawah itu. Bahkan ada yang tidak sampai 50 tahun. Jadi ada limitnya. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Ayo, mari kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pergunakan sisa waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Untuk kita bisa menggenapi rancangan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Supaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kita. Mari kita akan bersama-sama belajar dengan cara apa? Yang pertama, temukan kekuatan dari dalam kita. Temukan kekuatan dari dalam kita. 2 Korintus ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Kita memiliki kekuatan untuk menggenapi janji Allah. Untuk janji Allah digenapi di dalam hidup kita. Kekuatan itu berasal dari Allah. Kekuatan, talenta, karunia, dan semua yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, maka kita akan berjalan dalam rencana Tuhan sesuai dengan panggilan kita. Kalau kita mengetahui bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, maka kita ini akan berjalan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Karena benih itu sudah Tuhan berikan pada setiap kita. Talenta itu Tuhan sudah berikan di dalam hidup setiap kita. Tinggal kita ini berjalan sesuai dengan
kehendaknya Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Kita kembangkan benih itu. Kita kembangkan talenta itu sesuai dengan panggilan kita. Agar rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang berikutnya, yang kedua. Kita harus siap diproses. Kita harus siap diproses atau dibersihkan hidup kita. Supaya rencana Tuhan di dalam hidup kita itu tidak pernah gagal. Kita harus siap dibersihkan. Kita harus siap diproses. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ini suka tanaman. Saya suka tanaman. Jadi saya punya beberapa pohon. Jadi saya itu menanam kalau tanaman itu menghasilkan buah atau bunga. Tapi kalau cuman yang tidak menghasilkan buah atau bunga, saya enggak begitu suka. Terutama yang menghasilkan buah. Karena saya berpikir begini, sama-sama menunggu waktunya. Kalau ada buahnya kan ada gunanya. Nah, di dalam saya menunggu waktu supaya supaya pohon ini berbuah, ada proses yang saya lakukan. Saya akan bersihkan setiap, kalau boleh dibilang itu tanaman atau carang yang itu boleh dibilang dahat air ya. Jadi dia cuma mengambil nutrisi dari pohon, tetapi dia tidak menghasilkan buah. Itu akan saya potong dan saya tahu itu, oh ini tidak menghasilkan buah. Oh ini harus saya kurangi daunnya, ini harus saya kurangi caranya. Itu saya tahu. Di samping saya harus kasih pupuk. Saya bersihkan yang tidak berguna itu. Nah, kita tahu bahwa kita ini akan menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita memang mau, maka kita sudah menemukan kekuatan di dalam diri kita ini yang dari Tuhan. Kita juga harus mau diproses oleh Tuhan. Ya memang tidak gampang untuk bisa diterima. Dan proses itu menyakitkan, pastinya. Proses itu menyakitkan. Dan bahkan saya di dalam proses hidup saya ini, yang namanya air mata, kadang saya begini, Tuhan, rasanya air mata ini sudah kering loh Tuhan. Rasanya saya ini menangis. Saya menangis untuk ini sudah kering seperti enggak ada air mata lagi deh untuk saya. Untuk keluar dari mata saya, sudah kering rasanya. Tapi proses ini harus tetap saya terima. Karena saya mau rancangan Tuhan itu tidak gagal dalam hidup saya. Kita harus tinggal dalam rencananya. Yohanes 15 ayat 2 dan 2-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam ia. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya akan baca bagian yang terakhir. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kita harus siap diproses. Ranting yang tidak berguna di dalam hidup kita ini harus dipotong, dibersihkan. Dan kita harus tetap tinggal di dalam pohon itu. Karena kalau kita tidak melekat pada pohon itu, kita juga akan mati. Seperti ranting ataupun dahan yang tidak melekat pada pohon, walaupun dia sudah ada bakal buah, dia pasti akan mati. Karena itu kita harus tetap tinggal di dalam
Tuhan dan firman Tuhan itu harus tetap tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita. Memang melalui proses itu tidaklah mudah. Tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam rencana Tuhan, banyak pengerja Tuhan akan mengalami stres sekarang ini. Karena orang-orang ini tidak mengetahui akan rencana Tuhan akan hidupnya. Jadi pada saat pengerja-pengerja yang mengalami stres ini, apalagi di masa-masa seperti ini, orang-orang pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau mereka tidak mengetahui akan rencana Tuhan dalam hidupnya, akan mengalami stres di saat-saat seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sedang diproses oleh Tuhan hari-hari ini. Kita sedang dimurnikan oleh Tuhan hari-hari ini. Apakah kita masih mau masuk di dalam proses Tuhan? Supaya rencana Tuhan dikenapi di dalam firman, di dalam hidup kita. Dan kalau kita mau, maka damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan itu menjadi bagian hidup kita. Yang berikutnya, kita harus tetap setia dalam perkara-perkara kecil. Setiap benih, talenta, potensi Tuhan sudah berikan pada kita. Jadi kita harus melangkah. Kita harus melangkah dengan iman agar semua rencana itu atau talenta itu terjadi di dalam hidup kita dan digenapi di dalam hidup kita. Kita akan buka di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan berikan modal di dalam kehidupan kita. Kita diberikan benih di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tahu kita ada benih di dalam kehidupan kita, ada talenta dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita melangkah dengan iman. Ada modalnya sudah. Kalau kita melangkah dengan iman dan kita kerjakan dengan baik, talenta yang Tuhan percayakan pada kita, benih yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, maka Tuhan pasti akan berikan beberapa talenta pada kita. Tuhan akan membuat benih itu bertumbuh dan berbuah. Syaratnya kita harus berani melangkah dengan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dengan modal firman Tuhan itu. Supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan apa yang kita miliki itu menjadi bagian dalam hidup kita. Setiap benih, talenta, potensi Tuhan sudah berikan pada kita. Dan kita harus melangkah dengan iman agar rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dengan apa yang kita miliki atau yang kita punyai, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kita yang mengasihi Dia. Kita melangkah dengan iman dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam diri kita bagi kita yang mengasihi Dia. Yang berikutnya, kita harus punya komitmen supaya rencana Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Supaya rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita harus punya komitmen kepada Tuhan. Kita harus punya keterikatan perjanjian untuk melakukan sesuatu dengan Tuhan. Kita harus punya komitmen, kita harus punya keterikatan dengan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Pada waktu kita berkomitmen untuk mengikut atau melayani Tuhan, itu berarti ada keterikatan. Ada keterikatan. Komitmen artinya kita membuat satu perjanjian atau keterikatan dengan Tuhan.
Kalau sudah seperti itu, kita harus tetap melangkah supaya rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita mempunyai keterikatan, janji dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sangatlah penting buat kita ketahui. Buat kita sendiri fahami bahwa kita hidup di bumi ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu perlu kerjasama kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal firman-Nya, tetapi kita bisa menggagalkan firman Tuhan dengan perilaku kita sendiri. Tuhan sangat membela firman-Nya, dan firman-Nya itu dikatakan iya dan amin, yang artinya tidak pernah bisa diingkari. Tuhan tidak bisa mengingkari firman-Nya, tetapi kita bisa mengingkari firman Tuhan. Kalau kita tidak ada komitmen dengan Tuhan, karena itu buat komitmen dengan Tuhan, supaya rencana Tuhan dalam hidup kita nggak pernah gagal. Yang berikutnya, kita akan baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dan sampai 8. 2 Timotius, sebentar. Dua Timotius 4 ayat 5 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi buat komitmen dengan Tuhan. Kita akan baca juga di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Jadi Tuhan itu mengingat perjanjiannya dengan umat manusia, dengan kita. Dan Dia tidak pernah lupa. Karena itu kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, mengambil keputusan dan berkomitmen kepada Tuhan, maka firman Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal atas hidup kita. Yang berikutnya, hormatilah Tuhan. Hormatilah Tuhan. Di dalam Bilangan 20 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu cerita tentang Musa, bagaimana Musa memimpin keluar bangsa Israel dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel. Tetapi karena Musa, dia tidak taat. Pada waktu Musa ini, bangsa Israel teriak-teriak minta air. Musa disuruh Tuhan, berbicaralah kepada gunung batu itu. Tapi Musa ketuk itu pakai tongkatnya. Nah, ini bisa membatalkan. Dan firman Tuhan katakan bahwa karena kamu tidak percaya kepadaku, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel,
Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Dan Tuhan itu genapi firman-Nya. Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa itu mati. Dan sampai sekarang tidak pernah diketahui di mana kubur Musa. Supaya bangsa Israel tidak memuja Musa. Jadi kita harus menghormati setiap kata-kata firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Hormati itu. Jangan kita pernah sembarangan menyebut nama Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Kita harus hidup kudus bagi Tuhan. Supaya rencana Tuhan juga enggak gagal atas hidup kita. Kita harus hidup kudus bagi Tuhan. Daniel, kita buka Daniel 3 ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Jadi kita harus menghormati Tuhan. Kita harus hidup kudus bagi Tuhan. Supaya rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Jangan meremehkan Tuhan. Tetapi hormati Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang berikutnya, kita harus hidup rukun. Terlebih dengan saudara seiman. Kita harus hidup rukun. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berikutnya adalah persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kita ini kalau mengalami gesekan, bukankah firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita mengalami gesekan di dalam hidup ini, di dalam gereja kita bergereja berjemaat, atau di dalam rumah sebagai keluarga, kita harus selalu belajar mengampuni. Melepas pengampunan. Karena dengan melepas pengampunan itu sesungguhnya kita sedang menjalin kerukunan di dalam hidup ini. Karena kalau kita rukun, firman Tuhan katakan, berkat Tuhan akan turun atas hidup kita. Senang kan? Sangat senang sekali. Ini adalah perintah Tuhan. Dan lakukan semuanya itu dengan kasih. Yang terakhir, lakukan semuanya itu dengan kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali alasan untuk kita tidak menyayangi orang lain. Mungkin orang-orang itu menyakitkan hati kita. Mungkin orang-orang itu adalah membuat kita ini jengkel. Tetapi kalau kita tahu, pasti ini ada rencana Tuhan di dalamnya. Kita akhirnya bisa menyadari akan kenapa orang itu membuat kita jengkel. Akhirnya kita bisa menarik satu pelajaran yang positif. Ini adalah proses Tuhan. Kalau kita sedang disakiti oleh orang lain, kita enggak mudah marah. Kita enggak mudah dendam. Tapi akan membuat kita ini mudah melepaskan pengampunan. Membuat kita ini mudah memahami akan keberadaan orang lain dan karakter orang lain.
Karena kita tahu bahwa kita ini hidup dalam rencana Tuhan. Dan kita menganggap orang-orang yang sudah pernah menyakiti hati kita, itu adalah orang-orang yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita, menggenapi firman Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, sedikit saya akan bersaksi bagaimana saya sebelum sekarang ini. Saya mengalami proses Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Itu menurut saya, itu menurut ukuran saya. Proses demi proses saya jalani dalam hidup saya. Karena saya punya prinsip satu hal, saya tidak mau kehilangan Tuhan saya. Saya tidak mau melepaskan tangan saya dari tangan Tuhan. Apapun yang terjadi. Orang-orang yang menyakiti saya. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk memproses saya. Bapak Gembala pernah mengajarkan pada kita semuanya, bukan? Bahwa orang yang menyakiti hati kita, orang yang melukai hati kita, sesungguhnya orang itu sedang dipakai Tuhan sebagai sikat, kata Bapak Gembala. Bahasa sederhananya, sebagai sikat. Seandainya kita ini adalah karpet, supaya karpet ini menjadi bersih, harus ada sikat yang membersihkannya. Dan itu saya tanam dalam pikiran saya dan hati saya. Sehingga saya tidak punya sakit hati pada orang lain. Kalau ada orang yang menjengkelkan, yang menyakiti, yang mengecewakan, saya bilang, oh Tuhan sedang pakai kamu untuk menyikat saya. Untuk membersihkan saya. Supaya rencana Tuhan dalam hidup saya tidak pernah gagal. Bapak, Ibu, dan saudara yang sekalian dikasih oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Kita mungkin sedang mengalami masalah. Tidak tahu itu masalah ekonomi ataupun masalah apa. Apalagi kalau kita yang memiliki anak-anak yang muda, usia muda. Kita memikirkan mereka, kita berusaha menjaga mereka sedemikian rupa. Kadang-kadang di dalam menjaga anak-anak kita pun kita mengalami kekecewaan. Kita mengalami yang namanya sepertinya putus asa wis sak karep-karepmu dhewe. Tapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan untuk melewati semuanya ini. Supaya rencana apa yang ada pada diri kita yang direncanakan oleh Tuhan tidak pernah gagal. Rencana apa yang Tuhan beri, rencanakan pada anak-anak kita tidak pernah gagal. Syaratnya yaitu tadi. Yang pertama tadi kita harus temukan kekuatan dari dalam diri kita. Karena setiap kekuatan dari dalam diri kita itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, kita harus siap dibersihkan, diproses oleh Tuhan. Supaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Kita harus berani melangkah dengan iman. Dengan benih, modal benih dan talenta yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Yang keempat, kita harus memiliki komitmen dengan Tuhan. Keterikatan dengan Tuhan. Adakan perjanjian dengan Tuhan. Dan kita harus lakukan komitmen itu dengan sungguh-sungguh supaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang kelima, hormati Tuhan. Dan hidup kudus bagi Tuhan. Jangan hidup seenaknya sendiri. Hormati Tuhan, hidup kudus bagi Tuhan. Yang berikutnya, kita harus hidup rukun dengan sesama anggota keluarga, sesama jemaat maupun dengan orang lain. Dan lakukan kesemuanya itu dengan penuh kasih. Maka rencana Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam hidup kita. Apabila kita melakukannya dengan kasih, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah ajarkan pada kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, dan bahkan berdasarkan modal kasih yang daripada Tuhan, kami mau belajar untuk hidup
sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Memang kami tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami mau belajar Tuhan untuk tetap mengikuti arahan daripada firman-Mu, untuk kami tetap mengikuti akan setiap pimpinan-Mu ya Roh Kudus di dalam hidup kami. Supaya setiap apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami tidak pernah gagal. Dan kami ini hidup untuk menyukakan hati Tuhan. Dan kami hidup untuk menggenapi firman Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan perintah-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk kami senantiasa hidup bergaul dengan Engkau dan juga dengan firman-Mu. Supaya kami menggenapi firman-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, kalau kami dilahirkan di bumi ini, bukan semata-mata untuk hidup kami sendiri, untuk kami menyukakan, memuaskan hidup kami sendiri, memuaskan nafsu kami sendiri, tetapi kami hidup dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah mulai pada malam hari ini, kami benar-benar akan hidup bergaul dengan Tuhan dan dengan firman-Mu, supaya setiap rencana-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajar pada kami pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menolong kami untuk mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami ini bukan untuk kami sendiri, tapi hidup bagi kemuliaan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.